Kita mulai kabar merah putih. Presiden Prabowo secara tegas menyatakan siap pasang badan terhadap polemik utang kereta cepat atau WUS yang kini ramai di masyarakat. Menurut Presiden Prabowo ada banyak manfaat yang didapatkan dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden juga telah memerintahkan para menterinya untuk menyelesaikan permasalahan kereta cepat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mengambil alih tanggung jawab terhadap polemik utang kereta cepat atau WUS yang kini ramai di masyarakat. Menurut Presiden Prabowo, ada banyak manfaat yang didapatkan dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini telah beroperasi dan dirasakan langsung oleh warga. Gak ada masalah, karena itu kita harus bayar mungkin 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung, ya. Jadi saya kira tidak, dan ini terutama adalah yang penting adalah kita kuasai teknologi, kita we are at the edge of the best practice, dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan, Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab, jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat, duitnya ada. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengundang 3 pejabat kunci ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Ignatius Jonan, serta Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin. AHY melaporkan sejumlah isu infrastruktur termasuk polemik kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Masalah penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai 116 triliun rupiah. Presiden Prabowo juga telah memerintahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hingga CEO Danantara, Rosan Roslani untuk mencari opsi penyelesaian utang WUS. Pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang kereta cepat. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan soal permasalahan utang kereta WUS yang akan dibahas komisi terkait di DPR bersama pemerintah. Menurut Puan, ia tak ingin permasalahan kerugian kereta cepat WUS ini sampai berlarut-larut. Akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah, ya kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang, yaitu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menterinya membahas soal kereta cepat atau WUS. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Yohanes Leonardo. Ardo, apakah rapat terbatas sudah dimulai? Iya, Sita, mencermati polemik terkait tindak lanjut kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS yang belakangan sempat meluas di kalangan masyarakat dan terutama juga menindaklanjuti apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di peresmian stasiun kereta Tanah Abang kemarin, bahwa kemudian pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto siap untuk kemudian bertanggung jawab untuk menyelesaikan polemik WUS dan yakin optimis akan menyelesaikan proyek tersebut. Dan memang pada hari ini pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat lebih tepatnya adalah jadwal rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah kementerian terkait.
Jika kami boleh sampaikan, tadi ada beberapa menteri yang kami dapatkan informasi kehadirannya, diantaranya seperti Menteri Investasi ada Rosan Roslani yang mobilnya terparkir di kawasan Pilar di pintu masuk di tempat titik awak media biasa menunggu. Kemudian juga beberapa informasi terakhir yang kami dapatkan juga ada beberapa menteri terkait untuk membahas polemik WUS sendiri. Apabila kita mengacu pada beberapa rapat sebelumnya terkait kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS ini sendiri, memang sejatinya mengundang beberapa kementerian. Jika kami dapat rekap begitu ya, selain ada Dirut di PT KAI, kemudian juga ada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga ada Menhub Budi Purwagandi dan juga Rosan Roslani Menteri Investasi. Memang juga ada Menteri Keuangan Purbayogi Sadewa yang kemarin juga sempat datang ke Istana Presiden Jakarta untuk kemudian membahas bagaimana kemudian pembiayaan untuk penyelesaian polemik WUS dan bagaimana kemudian rapat terbatas yang berlangsung pada hari ini. Sayangnya kami belum mendapatkan keterangan satupun dari beberapa menteri yang mengikuti rapat terbatas mengenai WUS tersebut, karena baru saja juga kami mendapatkan keterangan dari Menteri Kebudayaan ada Fadlizon yang turut masuk ke dalam dan membahas rapat yang berbeda, karena jika kita membagi begitu topik rapatnya sendiri, memang Menteri Kebudayaan tadi Fadlizon hadir untuk membahas beberapa hal terkait dengan lini kebudayaan dan juga bersama Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai gelar kepahlawanan yang salah satunya yang diajukan oleh Kementerian Sosial, kemudian saat ini sedang diproses oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian ada beberapa nama. Salah satunya adalah mantan Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto yang masuk ke dalam daftar nama yang diusulkan tersebut. Selain rapat tersebut, memang kembali ke rapat yang berlangsung sebelumnya pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ini membahas mengenai polemik ataupun juga penyelesaian kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS. Memang juga kita cermati kemarin Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk membayar dan optimis bahwa dana 1,2 triliun ini dapat dibayarkan per tahunnya untuk menyelesaikan polemik ataupun juga membayar hutang atau juga defisit yang terjadi belakangan dalam proyek WUS yang dikembangkan sejak tahun 2019 tersebut. Memang yang kita tunggu adalah bagaimana kemudian skema pembiayaannya, karena memang dari optimisme Presiden Prabowo Subianto bahkan lebih dari itu tindak lanjut juga pembangunannya ini adalah adanya munculnya wacana ke permukaan untuk kemudian membangun kereta cepat dari Jakarta hingga ke Jawa Timur, tepatnya ke wilayah Banyuwangi. Artinya yang perlu kita cermati bagaimana kesanggupan negara untuk membayar dan seperti apa proses penyelesaian hutang tersebut. Dan untuk mendapatkan jawabannya, maka kami akan menunggu bagaimana kemudian rapat yang berlangsung dalam dan seperti apa kemudian tanggapan para menteri terkait yang mengikuti rapat terbatas untuk seperti apa tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri dari Kabinet Merah Putih sendiri. Sementara demikian, Sita. Yohanes Leonardo langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya. Momen keakraban ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto dengan para penumpang kereta saat naik kereta rel listrik dari stasiun Manggarai ke Tanah Abang. Presiden sempat mengobrol santai dengan sejumlah warga yang satu gerbong di kereta tersebut. Presiden Prabowo juga menjadi buruan para penumpang kereta yang ingin foto bersama. Sejumlah warga tampak antusias menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang tengah meninjau layanan kereta rel listrik atau KRL dari stasiun Manggarai menuju stasiun Tanah Abang baru pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo juga tampak menikmati perjalanan saat menaiki kereta rel listrik tersebut. Sebelum naik KRL menuju Tanah Abang, Presiden Prabowo menyempatkan diri mengobrol dengan seorang ibu-ibu. Rumahnya di mana? Bahkan Prabowo menghampiri sejumlah calon penumpang kereta yang ingin foto bersama dengan sang presiden. Prabowo juga menyalami mereka satu persatu. Momen keakraban Prabowo dengan para penumpang juga terekam ketika berada di dalam kereta. Prabowo sempat mengobrol dengan seorang penumpang KRL dari Depok menuju Tanah Abang. Jakarta. Oh, di sini mau 1 bulan. Mau 1 bulan? Waduh. Bagi sejumlah penumpang, momen ini menjadi pengalaman tak terlupakan karena bisa berjumpa langsung dengan kepala negara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, kami ajak Anda menuju ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi
untuk mendengarkan keterangan pers dari pihak KPK terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Provinsi Riau. Mas audionya mas. Bentar, speaker bentar. Baik. Kita. Speaker lagi di bawah. Coba mas, speaker mas. Suara. Cek. Belum. Kita belakang belum. Iya. Benar. Kalau begini sih. Saat ini tampak di layar kaca Anda persiapan dari keterangan pers yang akan disampaikan oleh pihak KPK terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Senin 3 November kemarin, di mana salah satu pihak yang diamankan oleh KPK adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Kita akan ajak Anda bersama menuju ke gedung KPK. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Audionya belum, Pak. Speakernya. Baterainya habis. Karena ketinggian. Infrarednya mati. Yang mati speaker belakang, Mas. Oh, udah, oke. Baik, yang terhormat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Johanis Tanak, yang kami hormati Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu, dan yang sangat-sangat kami hormati dan selalu banggakan teman-teman jurnalis yang terus setia membersamai pemberantasan korupsi KPK. Sebelumnya kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang terus bersabar menunggu KPK untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan, yaitu kegiatan penangkapan ya di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Namun sebelum kami menyampaikan secara lengkap terkait dengan kronologi dan konstruksi perkaranya, di awal ini kami akan menghadirkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kami persilakan. Sudah cukup, teman-teman? Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan selanjutnya kepada Bapak Johanis Tanak.
berkenan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penangkapan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Kepada Bapak Johanis Tanak, kami persilakan. Terima kasih Pak Budi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan masalah yang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih pimpinan dan perlindungannya, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini di KPK Gedung Merah Putih untuk bersama-sama kita kami menyampaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang baru saja terjadi yang dilakukan oleh KPK. Bukan dilakukan, ditangani oleh KPK. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, keluarga sehat, dan selalu kita dalam keadaan yang baik semuanya. Sebelum kami menyampaikan secara lengkap terkait dengan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau lazim disebut tertangkap tangan yang terjadi di Provinsi Riau, pertama-tama kami menyampaikan rasa keprihatinan. Tentunya keprihatinan kita bersama sebab upaya penindakan atas dugaan tindak pidana korupsi ini yang terjadi di Riau adalah kali keempat yang terjadi di Provinsi Riau itu. Sebelumnya pada tahun 2007 terkait dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Tahun 2014 terkait suap alih fungsi hutan. Dan sekarang terjadi lagi. Praktik ini menunjukkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang masih terjadi dengan berbagai modus yang beragam, sehingga perlu upaya mitigasi dan pencegahan korupsi ke depannya dengan lebih serius. Sesungguhnya kita juga sudah serius melakukan pencegahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan KPK melakukan di berbagai provinsi. Bahkan saat ini pimpinan KPK, dalam hal ini Ketua KPK, sekarang ke provinsi Lampung melakukan lagi sosialisasi tentang pemberantasan korupsi. Tapi sepertinya korupsi ini tetap saja ingin dilakukan gitu. Seperti itu. Meskipun demikian kami tetap tidak pernah merasa bosan untuk kemudian tetap melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan tentunya. KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan baik di pusat, provinsi, kota, dan kabupaten yang melibatkan pihak kementerian, pihak pemerintah daerah. Kalau kita melihat dan membaca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kalau disebut pemerintahan daerah meliputi tentunya gubernur beserta DPRD-nya, begitu juga
wali kota beserta DPRD-nya, dan bupati beserta DPRD-nya. Melalui upaya pencegahan korupsi yang berfokus pada 3 aspek penting, yaitu perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Adapun perkembangan perbaikan tersebut terpotret dalam 2 instrumen, yaitu survei penilaian integritas atau SPI, monitoring, controlling, surveillance for prevention, untuk memotret integritas di berbagai provinsi, termasuk tentunya di Riau. Di mana di Riau masih dalam keadaan kategori rentan. Ya, rentan. Hal itu diketahui dari skor SPI yang dilakukan oleh KPK dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 dan 2024. Skor SPI tahun 2023 Provinsi Riau menunjukkan nilai 68,80 dengan nilai komponen PBJ, pengadaan barang dan jasa, pada dimensi internal sebesar 84,92. Sementara skor SPI 2024 Provinsi Riau turun menjadi 62,83 poin. Dengan catatan, komponen PBJ mengalami penurunan angka 63,69 poin. Potret lain ditunjukkan dari hasil MCSP Provinsi Riau, meskipun secara umum nilainya mengalami kenaikan, yaitu dari 80 tahun 2023 menjadi 81 tahun 2024, namun area pengadaan barang dan jasa PBJ mengalami penurunan signifikan, yakni di angka 75 poin pada tahun 2024 atau minus 25 poin dari tahun 2023 pada 100 poin. Oleh karena itu kegiatan tindakan penangkapan ini sekaligus menjadi peringatan dan perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Riau maupun provinsi-provinsi lainnya tentunya terhadap urgensi perbaikan tata kelola pemerintahan yang komprehensif, baik secara sistem maupun perilaku aparatur, termasuk pengawas internal maupun transparansi pengadaan barang dan jasa. Adapun kronologi dan konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Pertama, tindakan penangkapan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari informasi awal tersebut, tim KPK kemudian menindaklanjuti dengan mengumpulkan bahan keterangan lainnya di lapangan. Tim KPK mendapatkan informasi bahwa pada Mei 2025 terjadi pertemuan di salah satu kafe di Kabupaten Pekanbaru, di kota Pekanbaru, antara saudara FRY selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, atau disingkat PUPR PKPP Provinsi Riau, dengan 6 kepala UPT wilayah 1 sampai dengan 6 Dinas PUPR PKPP untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai dengan 6 di Dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 miliar
menjadi 177,4 miliar. Jadi terjadi kenaikan 106 miliar. Bahwa selanjutnya saudara FRY menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada saudara MAS atau MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, namun saudara MAS yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Selanjutnya, seluruh kepala UPT wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. Dari kesepakatan tersebut setidaknya terjadi 3 kali setoran fee jatah dari AW dengan rincian sebagai berikut. Juni 2025, pada setoran pertama FRY sebagai pengumpul uang dari Kepala UPT mengumpulkan total 1,6 miliar rupiah. Dari uang tersebut atas perintah MAS sebagai representasi dari AW bahwa FRY mengalirkan dana sejumlah 1 miliar kepada AW melalui peran DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau. Kemudian FRY juga memberikan uang sejumlah 600 juta kepada kerabat MAS. Agustus 2005, atas perintah DAN sebagai representasi AW melalui MAS, FRY kembali mengepul uang dari para kepala UPT dengan uang terkumpul sejumlah 1,2 miliar. Atas perintah MAS, uang tersebut diantaranya didistribusikan untuk driver MAS sebesar 300 juta. Proposal kegiatan perangkat daerah 375 juta. Dan disimpan oleh FRY senilai 300 juta. Yang ketiga, November 2025, kali ini tugas pengepul dilakukan Kepala UPT 3 dengan total mencapai 1,2 miliar rupiah, yang diantaranya dialirkan untuk AW melalui MAS senilai 450 juta, serta diduga mengalir 800 juta rupiah yang diberikan langsung kepada AW. Sehingga total penyerahan pada Juni sampai dengan November 2025 mencapai 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar 7 miliar. Pada pemberian ketiga, Senin 3 November 2025, tim KPK melakukan kegiatan penangkapan dengan mengamankan 1. Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau. Yang berikut, saudara FRY selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau. C. Selanjutnya, 5.
5 kepala unit kepala teknis atau UPT, jalan dan jembatan wilayah 1, 3, 4, 5, dan 6, Dinas PUPR, PKPP, yakni Saudara KA, selaku Kepala UPT 1, wilayah 1, Saudara EI, selaku Kepala UPT wilayah 3, Saudara LH, selaku Kepala UPT wilayah 4, Saudara BS, selaku Kepala UPT wilayah 5, dan Saudara RA, selaku Kepala UPT wilayah 6. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah 800 juta rupiah. Tim KPK selanjutnya bergerak mencari Saudara AW yang diduga bersembunyi. Bahwa kemudian tim KPK berhasil mengamankan Saudara AW di salah satu kafe di Riau. Tim KPK juga mengamankan Saudara TM selaku orang kepercayaan Gubernur Riau di sekitar lokasi tersebut. Sesaat setelah mengamankan Saudara AW dan Saudara TM secara paralel, tim KPK juga bergerak melakukan penggeledahan dan menyegel rumah Saudara AW di wilayah Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang dalam bentuk pecahan asing, yakni 9.000 pound sterling dan 3.000 US dollar, atau jika dikonversi dalam rupiah senilai 800 juta rupiah. Sehingga total yang diamankan dari rangkaian kegiatan penangkapan ini senilai 1,6 miliar rupiah. Setelah mengamankan para pihak tersebut, tim kemudian melakukan pemeriksaan intensif dan membawanya ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Saudara DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim datang menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih dan selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan intensif. Penetapan dan penahanan tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, tentunya ini pidana korupsi, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan. Yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Saudara AW selaku Gubernur Riau, Saudara MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, PUPR, PKPP Provinsi Riau, dan Saudara DAN selaku tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau. Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12 huruf E kecil dan atau pasal 12 huruf F dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya terhadap ketiga tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Terhadap Saudara AW ditahan di rutan gedung ACLC KPK, sementara terhadap Saudara DAN
dan saudara MAS ditahan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini, KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan penangkapan ini, khususnya kepada jajaran Kepolisian Daerah Provinsi Riau, serta masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Yang tentunya termasuk rekan-rekan kami, para wartawan berbagai media yang ada. Dan yang bersinergi dan partisipasi publik ini menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama semua elemen bangsa. KPK berharap momentum ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk senantiasa menjaga integritas, menjauhi praktik-praktik korupsi, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kedepan, KPK akan terus berkomitmen memperkuat integrasi dalam upaya pencegahan melalui koordinasi dan supervisi, penindakan serta pendidikan anti korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan, dan nantinya lebih jelasnya bisa dijelaskan lagi oleh PLT Deputi Penindakan Brigjen Asep. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Johanis Tanak yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK di wilayah Provinsi Riau, di mana KPK kemudian telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara AW selaku Gubernur Riau, yang kedua Saudara MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, dan yang ketiga adalah Saudara DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau, di mana para tersangka kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari Selasa tanggal 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Baik teman-teman media, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, yaitu pound sterling dan US dollar dengan total senilai 1,6 miliar rupiah. Di sini. Nggak kelihatan. Kelihatan. Di sini. Sini, Om.
Yang karet yang ini kayaknya. Pemirsa, sebanyak 25 kepala daerah mengikuti kursus pemantapan pimpinan daerah KPPD yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional. Apa saja tujuan dari KPPD ini? Berikut wawancara reporter TV One dengan Ketua Lemhanas Aceh Hasan Sadzili. Pemirsa, Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas mengadakan kursus pemantapan pimpinan daerah KPPD Angkatan 2 tahun 2025 yang diikuti oleh 25 orang bupati dan juga wali kota dari seluruh Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bersama Gubernur dari Lemhanas, ada Pak Aceh Hasan. Pak Aceh, selamat siang. Kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke Pak Aceh, mungkin boleh dijelaskan soal KPPD Angkatan 2 ini seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, KPPD ini atau kursus pemantapan pimpinan daerah merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan para kepala daerah agar kita ingin para kepala daerah ini setidaknya memiliki 3 kompetensi yang penting untuk dimiliki. Pertama, para kepala daerah harus menjadi negarawan, harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan daerah, kepentingan rakyat, karena saya kira jiwa kenegarawanan itu harus berbasis kepada apa yang menjadi kehendak rakyat. Karena itu mereka diingatkan kembali tentang 4 konsensus kebangsaan sebagai pondasi menghadapi berbagai tantangan geopolitik global yang dihadapi oleh kita saat ini. Yang kedua, mereka memiliki kompetensi untuk mengelola pemerintahan di daerah dengan kemampuan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi publik misalnya, pelayanan salah satunya misalnya soal pengelolaan sampah, ya, itu penting. Dan mereka nanti akan dibawa ke Singapura, ya, akan belajar di Lee Kuan Yew School of Public Policy, ya. Diharapkan mereka bukan saja belajar secara teoretik, tetapi nanti akan mengunjungi objek-objek pendidikan dasar di sana, pelayanan kesehatan di sana, pelayanan transportasi publik, pelayanan ekonomi, pelayanan digital, termasuk juga tadi soal penanganan sampah, gitu ya. Selain itu, dengan kesadaran bahwa mereka memiliki wawasan kebangsaan, tentu akan lebih bekerja keras lah untuk kepentingan bekerja buat rakyat. Tentu disertai bukan hanya sekedar misalnya kata-kata atau slogan-slogan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Maka melalui proses pendidikan ini, mereka akan diberikan pemahaman caranya juga harus diberi tahu gitu. Dan melalui proses pendidikan atau kursus ini diharapkan mereka punya kompetensi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Aceh Hasan atas waktunya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar nih dari 4 sampai 18 November, ya. Cukup lama ya, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak Aceh. Sama-sama, Mbak. Ya pemirsa, itu dia tadi sedikit paparan dari Gubernur Lemhanas Pak Aceh Hasan mengenai KPPD yang diadakan oleh Lemhanas untuk para kepala daerah. Ini ada 25 bupati dan juga wali kota dari seluruh Indonesia. Tentunya kita berharap bahwa apa yang didapatkan ini bisa diterapkan di wilayahnya masing-masing. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Mulia Rahman, TV One mengabarkan.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin apel kesiapan tanggap darurat bencana di lapangan Makobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat hari ini. Hal ini merupakan wujud komitmen Polri dalam rangka memastikan keamanan masyarakat. Menurut Kapolri, apel ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia atau Polda jajaran. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan ribu personil Korps Bayangkara. Kapolri menegaskan apel ini dilaksanakan untuk memberikan pengarahan kepada personil kepolisian dalam menghadapi segala bentuk bencana alam yang terjadi di Indonesia. Untuk mempersiapkan dan mengantisipasi potensi terjadinya gangguan bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa prediksi akan ada peningkatan hujan khususnya di bulan Oktober sampai dengan Januari, dan tentunya kita harus mempersiapkan kesiapan personil kita untuk mengantisipasi sewaktu-waktu dibutuhkan di lapangan. Kementerian Pekerjaan Umum menggelar apel kesiapsiagaan bencana di Kota Bandung, Jawa Barat. Masuki musim penghujan, kekhawatiran akan terjadinya bencana banjir kembali meningkat. Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Pekerjaan Umum menggelar apel kesiapsiagaan bencana di lingkungan Direktorat Bina Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU. Yang paling utama ada jembatan, yaitu jembatan Jawa Barat ya, ada beberapa provinsi lainnya yang tadi disebutkan oleh Pak Asta Bali, beberapa provinsi yang memang kita tengarai itu memang berat gitu. Kalau beberapa saat musim penghujan itu cek nih kesiapan alat kita, terus peralatan banjiran kita, jangan sampai nanti misalnya ada longsor di Sukabumi, kita ternyata bebeknya habis atau bronjongnya habis. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih, sampai jumpa.